adik-adik. Wah, senang rasanya kita bertemu kembali dalam Sekami Virtual. Nah, hari ini ada Kak Hizkia, ada Kak Vika, ada Rere, dan juga nanti ada Kak Desta dan Kak Sevan yang akan menemani adik-adik dalam kegiatan Sekami Virtual hari ini. Oh iya Kak, temanya hari ini apa ya? Wah, Kak Hizkia semangat sekali tiba-tiba sudah nanyain tema aja. Pasti adik-adik juga penasaran ya. Yuk kita kasih tahu sama-sama ya. Temanya adalah Saling mengasihi. Oke, pasti semua sudah penasaran seperti apa sih serunya kegiatan kita hari ini ya kan? Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, bagusnya sih kita nyanyi-nyanyi dulu. Nyanyi. Oke deh, nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Tahu kan? Tahu dong. Oke. Rere, mainkan musikmu. Sama-sama kita goyang ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita coba satu kali lagi ya. Dalam Yesus saling mengasihi. Lebih semangat lagi yuk. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengasihi. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan hari yang baik bagi kami di sepanjang hari ini. Sekarang berkatilah kami untuk mengikuti Sekami Virtual ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh kakak pembina dapat masuk ke dalam otak kami dan berguna bagi kami dan semua orang. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mengawali dengan lagu dan juga dengan berdoa, sekarang waktunya kita membaca kitab suci bersama-sama. Adik-adik udah siap belum dengan kitab sucinya? Belum? Kalau gitu Kak Vika kasih kesempatan adik-adik untuk mengambil kitab sucinya. Kak Vika kasih waktu 5 detik ya. Kak Vika hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap ya semuanya dengan Alkitabnya? Sekarang kita sama-sama buka Injil Yohanes. Coba ayo cepet-cepetan buka Injil Yohanes. Kak Vika udah ketemu loh. Sudah ya? Oke. Babnya 15. Yang tebal 15, angka 15-nya yang tebal. Iya, udah? Sekarang ayatnya ayat 9 sampai ayat 17. Ayo sudah ketemu belum? Sudah? Judulnya apa? Iya benar, perintah supaya saling mengasihi. Ayo kita baca sama-sama ya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah kita membaca Alkitab bersama-sama, yuk sekarang kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kak Desta. Perintah Yesus untuk saling mengasihi. Apa? Perintah Yesus untuk saling mengasihi. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Desta mau bertanya dulu. Kira-kira ada yang masih tahu ataukah ada yang masih ingat apa hukum terbesar dalam gereja Katolik? Ada yang masih ingat? Betul sekali. Hukum terbesar ialah hukum cinta kasih. Hukum cinta kasih adalah hukum yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam Injil dan dalam kitab suci. Nah, adik-adik, kalau tadi adik-adik mendengar dalam Injil Yohanes itu berbicara, Yesus sendiri membicarakan tentang kasih. Yesus memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi sesama kita. Adik-adik, kata mengasihi itu memang sangat mudah banget kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Apalagi ada seseorang teman ataukah siapa saja yang tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita ataukah kehendak kita. Maka kita mudah marah, kita mudah benci. Itu salah satu bentuk bahwa adik-adik tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, misalnya Kak Desta kasih contoh ya. Kak Desta kasih contoh satu nih. Misalnya adik-adik mau pinjam pulpen di teman-teman adik-adik. Akan tetapi teman-teman itu tidak mau memberikannya. Akhirnya adik-adik mulai marah, mulai membenci, gak mau teman, mulai menjelek-jelekan teman-teman adik itu. Itu salah satu bentuk bahwa adik-adik tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus sendiri, yaitu untuk saling mengasihi. Ataukah Kak Desa kasih contoh satu lagi, misalnya adik-adik membawa bekal ke sekolah, akan tetapi salah satu teman adik-adik tidak membawa. Sikap yang baik sebagai murid Yesus, sebagai sahabat Yesus, sebagai teman Yesus ialah membagikan bekal yang kita miliki kepada teman-teman kita. Nah, tadi kalau adik-adik masih ingat, tadi Injil Yohanes Yesus bilang begini, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku juga telah mengasihi kamu. Nah, kalau seandainya Yesus sudah mengasihi kita, mencintai kita, sudah sepantasnya juga kita harus mencintai, mengasihi orang lain atau sesama kita. Entah itu orang tua kita, sahabat kita, guru kita di sekolah, kakak pendamping, siapa saja. Kita harus mencintai mereka. Nah, tadi Yesus bilang, aku tidak mau menyebut kamu hamba tetapi sahabat-sahabatku. Luar biasa ya Yesus. Dia bahkan menyebut kita sahabat bukan hamba.
Kita siapa sih sampai Yesus mau sebut kita sahabat? Kalau sahabat yang baik pasti turuti apa yang Yesus kehendaki, yaitu saling mengasihi. Ingat ya, dalam gereja Katolik kasih yang dianjurkan ialah kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih tanpa pamrih. Misalnya adik-adik mau meminjamkan uang kepada teman-teman adik-adik, tanpa berpikir bahwa kalau seandainya saya kasih uang pasti saya akan dapat lebih nih. Misalnya saya kasih pinjam 10.000, nanti saya dapat labanya 15.000 ataukah 20.000. Enggak ya. Kasih agape itu kasih tanpa syarat. Artinya kita mau memberi kepada seseorang tanpa berpikir, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Nah adik-adik, oleh karena itu sebagai sahabat yang baik, sebagai teman yang baik, maka kita nggak boleh membenci teman-teman kita yang berbuat salah. Kita harus memaafkan, kita harus mengasihi mereka. Kita harus mencintai mereka seperti kita mencintai diri kita sendiri. Oke, kalau gitu cukup dulu ya penjelasan dari Kak Desta, kita lanjut. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan materi yang dibawakan oleh Kak Desta. Tapi sebelum kita lanjut, Kak Vika mau tanya dulu, adik-adik masih inget nggak sih sama temanya kita hari ini? Ingat? Lupa? Apa? Iya benar, saling mengasihi. Nah sekarang kita sudah masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa? Benar, kreativitas. Oke, adik-adik, bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan. Yang pertama di sini ada gunting. Terus ini Kak Vika punya spidol warna-warni. Boleh pakai pensil warna, boleh. Mau pakai krayon, boleh. Apa aja deh pewarna yang adik-adik punya. Di sini Kak Vika punyanya spidol sih, makanya Kak Vika pakai spidol. Terus yang pastinya ada gambarnya nih. Ini nanti adik-adik bisa minta di Kak Desta ya, di sekretariat. Atau kalau mau minta lewat WA sama Kak Vika boleh. Mau minta sama kakak-kakak pendamping yang lainnya juga boleh. Nih Kak Vika udah siapin banyak banget buat adik-adik. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita warnai dulu gambarnya. Karena ini kan nanti gambarnya bakal kita potong, bakal kita pokoknya nanti bakal jadi sesuatu yang keren gitu ya. Jadi pokoknya gambarnya kita warnain bebas sesuka hatinya adik-adik. Kalau Kak Vika mau kasih warna di sini warna pink, gambar Yesus, bajunya Yesusnya nanti warnanya hijau. Terus kayaknya rambutnya Yesus sama jenggotnya Yesus bagusnya agak pirang-pirang gitu, warna coklat. Oke, kita warnai. Nanti Kak Vika sudah punya sih yang udah jadi. Nanti kalau sudah diwarnain nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jangan lupa ditebelin gitu maksudnya ya. Dikasih warna hitam di bagian pinggir-pinggirnya biar kelihatan mana garisnya. Nanti jangan sampai bleber-bleber ya warnainnya, jangan sampai keluar garis gitu. Kalau sudah selesai diwarnain, kita mulai dengan potong-potong. Kita potong ikutin sesuai dengan garisnya. Nanti kalau sudah, Kak Vika belum selesai potong sih. Jadi Kak Vika potong dulu. Kita potong. Jangan sampai garisnya kepotong juga ya. Kita potong ikutin garis luar. Jangan ikutin garis dalamnya. Garis dalamnya jangan dipotong. Nanti nggak jadi bentuknya kalau garis dalamnya juga dipotong. Ayo kira-kira jadi apa ya ini? Hampir jadi Kak Vika. Tada! Jadi kayak gini. Terus diapain ini nggak jelas ya bentuknya ya. Pertama-tama kita lipat terlebih dahulu. Ini bagian-bagian pinggir-pinggirnya. Kita lipat. Lagi satu kita lipat juga. Kalau
kalau sudah terlipat seperti ini kan tinggal gambar Yesusnya aja. Kita lipat ke dalam. Ih, jadi apa ya? Terus kita buka deh nih. Ih, ada hatinya. Di sini tulisannya, kamu adalah sahabatku. Terus kita buka. Ada Yesus di dalam hatinya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Gampang apa enggak? Gampang ya? Oke deh, adik-adik selamat mencoba. 3, 2, Oke adik-adik, pasti seru ya. Tadi kita sudah mendengar Injil bersama-sama, kita sudah bernyanyi, bergembira bersama-sama. Nah sekarang Kak Desta mau mengajak adik-adik mengambil sikap berdoa yang baik dan benar. Oke, kaki dirapat berbentuk huruf V, tangan dikatup, kedua tangan dikatup di depan dada, mata dipejamkan dan kepala ditundukkan ke bawah. Mari kita menyampaikan segala wujud dan doa kita kepada Tuhan Bapa kita di surga. Bapa yang maha baik, kami berdoa untuk orang yang sakit dan menderita. Semoga Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, penghiburan, kesembuhan, dan kesehatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, utuslah kami anak-anak sekami di seluruh Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita, dan sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Kami mohon. Untuk para imam, ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati, kiranya mereka senantiasa teguh dalam mengimani rahmat panggilan yang mereka miliki dan selalu Engkau berikan juga rahmat kesehatan. Kami mohon. Untuk negara yang dilanda COVID, ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi negara kami yang sedang dilanda virus corona. Kiranya Engkau mencurahkan rahmat-Mu selalu kepada kami agar virus ini segera musnah dari negara ini hingga kami bisa melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Kami mohon. Mari kita satukan segala doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang kegiatan sekami virtual kami hari ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami laksanakan pada hari ini boleh berguna bagi kami, sehingga kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekali virtual kita pada hari ini, kita nyanyi-nyanyi dulu lah ya. Iya benar, kita nyanyi-nyanyi dulu. Satu lagu lagi lah Kak, kayaknya lagunya Yesus Cinta Semua Anak di Dunia. Oke. Oke, setuju ya? Re, mainkan musikmu.
Sambil goyang-goyang aja lah. Yang seru, yang seru. Yesus cinta sama anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta sama anak di dunia. Sekali lagi kali ya. Sip. Lebih seru lagi. Yesus cinta sama anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta sama anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta sama anak di dunia. Yeay! Seru nggak? Banget. Hari ini seru banget, kita sudah menyelesaikan semua kegiatan sekami virtual kita hari ini dari awal sampai sekarang udah selesai. Hebat-hebat nih adik-adiknya, luar biasa. Terima kasih sudah mau mengikuti kegiatan kita. Kak Vika mau ada pengumuman dulu. Yang pertama, dengerin ya adik-adik. Tadi kita sudah membuat kreativitas. Jangan lupa adik-adik pegang kreativitasnya, kemudian minta papa mama untuk bantu foto, lalu dikirim ke nomornya Kak Vika. Ingat kan nomornya Kak Vika? Kalau lupa, Kak Vika kasih nih di bawah ini. Oke, kemudian yang kedua, minggu depan masih ada lagi nih sekali virtual. Jadi adik-adik jangan lupa ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya untuk ikut sekami virtual. Karena kalau adik-adik ikut sekami virtual terus ngirimin hasil kreativitas, bakal ada hadiah buat semua yang ngumpulin hasil kreativitas ke kakak-kakak pendamping. Jadi ajak temen-temennya, ada hadiahnya, bilang gitu, oke? Biar rame. Iya benar. Kalau gitu cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk semua kakak-kakak pendamping. Terima kasih buat adik-adik. Sampai ketemu lagi